Shalom. Shalom, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita sekarang ini kita tidak bersama-sama dengan jemaat yang lain, tetapi kita sangat bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan yang indah untuk mengadakan ibadah seperti ini. Karena kita tahu Tuhan itu sangat besar kuasa dan Tuhan juga memiliki segalanya. Dan apa yang kita alami sekarang ini dan kita tahu apa yang berlaku kepada dunia kita sekarang, kita kebaktian kita tidak ada kebebasan seperti yang dahulu, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama, walaupun kita tidak walaupun semua jemaat tidak ada di tempat ini, tetapi kita juga bersyukur karena kita dapat mengadakan ibadah kita seperti ini. Dan sebelum kita memulakan kita punya pembaktian pada hari ini, saya berpenghormatan kepada Penutup Yalim untuk berdoa bagi memulakan acara pembaktian kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dan keinginan-Mu adalah mengasihi kami, menjaga kami, dan mempedulikan hidup kami. Dan waktu yang sama Tuhan, kami datang bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini, karena kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Itu ternyata buktinya bahwa Engkau senantiasa berada bersama dengan kami Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mulakan acara ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami berikan kepada Engkau masa tempat setiap kami yang hadir Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami. Bapa di surga, kami juga berdoa sekali lagi kepada semua anak-anak Tuhan dan keluarga Tuhan di mana saya berada, tidak sempat bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami tahu di situ tangan-tangan-Mu Tuhan akan menyertai mereka dan menjaga mereka sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengenali ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan terus-menerus mempersiapkan mereka melalui kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami mulakan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Masih kau pada Yalim. Sekali lagi kita mengucap syukur juga kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita beberapa hari yang lalu, dan pada saat ini kita masih ada kesempatan untuk terus bernapas, dan kita masih ada kesempatan untuk terus memuji Tuhan, dan kita sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Dan biarlah kesempatan yang ada pada hari ini kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita sangat juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah pun membiarkan kita, walaupun sedikit sekalipun Tuhan tidak pernah pun membiarkan kita, dan Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita agungkan nama Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, Allah kita besar. Kau memiliki kuasa
Mari kita teruskan lagi pujian kita. Tuhan hadir di sini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan, kita nyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan.
Engkau juga yang memegang kehidupan kami, memegang setiap hembusan napas kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau merenung firman-Mu, buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, supaya lewat daripada firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan iman percaya kami diteguhkan ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu ya Tuhan, supaya yang kelihatan adalah salib-Mu ya Tuhan yang akan bersinar di dalam setiap hati kami. Kami melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami dasari pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih Saudari Alida dan juga tim pujian dan penyembahan. Jadi kita bersyukur walaupun ini hanya kebaktian secara maya ataupun kebaktian secara online, tapi saya percaya bahwa kita semua dikuatkan, nama Tuhan dipermuliakan lewat daripada kebaktian online ini. Jadi mari kita lihat di dalam Bilangan 32 ayat 11 hingga 12. Kita boleh baca juga sebenarnya daripada Bilangan pasal yang ke-32 ayat pertama hingga 12 kalau kita mau baca, tetapi kita dengan pantas saja kita akan membaca firman Tuhan ini di dalam Bilangan pasal 32 ayat 11 hingga 12. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi saudara dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema sepanjang bulan Januari ini ialah berjalan bersama Tuhan tahun 2021. Dan subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ialah Yosua dan Kaleb memasuki tanah perjanjian. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun 2021 ini dapat disamakan dengan memasuki tanah perjanjian yang penuh dengan kemakmuran, yaitu di dalam janji Tuhan kepada orang-orang Israel pada ketika itu ialah memasuki tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, berbicara tentang kemakmuran dan penuh harapan seperti janji Tuhan kepada orang Israel. Juga di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, saya tidak akan membuka ayat ini, tetapi di situ dituliskan bahwa masa depan Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bermaksud dalam tahun 2021 ini tidak ada tantangan ataupun tidak ada cabaran bagi kita orang-orang yang percaya. Sebagaimana Israel memasuki tanah Kanaan ini, mereka perlu berperang dengan beberapa suku di situ untuk menawan negeri Kanaan ini. Jadi kita juga akan berperang secara rohani pada tahun 2021 ini. Jadi sebagaimana orang-orang yang percaya, seperti mana di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi orang Israel berperang secara jasmani, seperti mana di dalam Yosua pasal 11 ayat 1 hingga 23. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya akan berperang secara rohani. Jadi di manakah peperangan itu berlaku? Di manakah peperangan itu berlaku? Di dalam pikiran dan juga hati kita sebagai orang-orang yang percaya. Sejak Adam dan Hawa, iblis sentiasa menyerang pikiran. Di mana ketika Hawa berdepan ataupun ketika di Taman Eden dan iblis menggoda Hawa itu untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, iblis mulai berperang daripada pikiran Hawa. Jadi iblis menggunakan ular di Taman Eden untuk menyerang Hawa ataupun Hawa dan Adam dan Hawa.
Dan di dalam kehidupan kita juga, di persekitaran kita ini, iblis boleh menggunakan orang di persekitaran kita, sama ada di dalam keluarga kita sendiri, ataupun di dalam rekan sepelayanan kita, ataupun orang di luar sana. Iblis boleh saja menggunakan mereka itu untuk menyerang kita. Sebab kalau kita lihat di Taman Eden itu sebenarnya binatang-binatang di Taman Eden itu juga adalah menjadi sahabat Adam dan Hawa, tetapi iblis boleh menggunakan itu untuk menyerang pikiran Adam dan Hawa pada ketika itu. Dan ketika di dalam pelayanan Yesus Kristus, iblis menggunakan Yudas untuk menyerang persekutuan orang-orang yang percaya. Dan begitu juga sebenarnya Petrus juga pada satu ketika Yesus pernah menenting Petrus ketika Petrus menyatakan sesuatu yang bukan rencana Tuhan, dan dia berkata, "Kenyalah engkau iblis," kepada Petrus pada ketika itu. Jadi apakah taktik iblis itu dalam menyerang kehidupan kita, dalam menimbulkan keraguan? Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis menimbulkan keraguan kepada Adam dan Hawa, menimbulkan keraguan mereka kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan tidak mau kamu memakan memakan buah pengetahuan baik dan buruk ini, nanti kamu jadi seperti Tuhan, ya kata. Jadi betul juga kata Hawa pada ketika itu. Jadi iblis juga akan menyerang kita, pikiran kita, menimbulkan keraguan di dalam keluarga, di dalam kepimpinan gereja, bahkan di dalam pekerjaan, bahkan di dalam suami istri. Iblis akan menyerang pikiran kita untuk menimbulkan keraguan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua taktik iblis ialah menimbulkan iri hati kepada Tuhan dan juga sesama. Ketika di Taman Eden juga, iblis menimbulkan iri hati kepada Adam dan Hawa. Dia katakan bahwa Tuhan tidak mau kamu menjadi seperti dia, dia kata, menimbulkan iri hati di situ. Dan ketika di dalam pelayanan Yesus Kristus, ketika seorang perempuan itu datang kepada Yesus, kemudian memecahkan minyak, kemudian mengurapi kaki Yesus, di situ juga kalau kita lihat sebenarnya di situ timbul juga iri hati. Yudas mengatakan bahwa kan baik kalau sebenarnya minyak itu digunakan untuk orang-orang miskin, ya. Tapi sebenarnya ada timbul keiri hatian di situ, sebab perempuan itu datang kepada Yesus untuk mengurapi dia ataupun meminyaki kaki Yesus sebagai persiapan untuk masuk di dalam karya penyelamatan, yaitu penyaliban Yesus pada ketika itu. Jadi apa yang perlu kita buat saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam memasuki tahun 2021 ini ialah beriman secara positif. Beriman secara positif ataupun beriman sepenuhnya. Ini kita boleh lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24. Dikatakan bahwa Kaleb ini mempunyai jiwa lain jiwanya, dituliskan di situ. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam New King James dikatakan bahwa different spirit ataupun roh yang berbeda, kata Indonesia. Jadi maksudnya di situ ketika 12 pengintai dihantar ke tanah Kanaan ini untuk melihat, meninjau tanah Kanaan, daripada 12 itu hanya Yosua dan Kaleb yang melihat tanah Kanaan itu dengan iman percayanya kepada Tuhan, dan 10 itu melihat mereka takut dengan orang-orang di sana yang besar, dan mereka katakan kepada orang Israel yang 10 orang ini, kita tidak dapat menawan tanah Kanaan ini karena orang-orang di sana gergasi, besar-besar, ya kata. Tetapi Kaleb dan Yosua ini mereka memegang janji Tuhan, mereka percaya kepada firman Tuhan, yaitu menyatakan bahwa tanah Kanaan
akan menjadi milik orang Israel. Jadi kenapa mereka ini melihat Kaleb dan Yosua melihat tanah Kanaan ini berlainan dengan 10 pengintai yang lain karena mereka memegang janji Tuhan. Mereka beriman penuh kepada Tuhan sehingga mereka melihat ada sebungkus anggur di situ. Dikatakan bahwa sebungkus anggur itu perlu 2 orang untuk mengangkat. Mereka melihat berkat-berkat Tuhan di situ. Dan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 juga berbicara tentang mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Iman bukan hanya percaya di dalam hati tetapi mengucapkan perkataan iman itu. Iman bukan hanya percaya di dalam hati tetapi mengucapkan perkataan iman. Itu kita melihat di dalam Yosua pasal 10 ayat 12. Saya tidak akan bukakan ini. Juga di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Dan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah kita. Oke, yang kedua, bagaimana kita memenangi peperangan 20-21 ini ialah berdoa ataupun berseru kepada Tuhan. Ini kita melihat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Dikatakan bahwa berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memenangi peperangan secara rohani ini ialah bermazmur ataupun menaikkan puji sembah pada Tuhan. Ini kita melihat di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga 6. Kemudian di dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 1 hingga 30 ataupun 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 hingga 22. Di situ menuliskan tentang bagaimana Raja Yosafat memenangi peperangan dengan hanya memuji menyembah Tuhan. Walaupun pada ketika itu tentara musuh itu lebih kuat ataupun sangat menakutkan kepada Raja Yosafat pada ketika itu, tapi ketika orang-orang Israel memuji menyembah Tuhan, di situ kemenangan Tuhan berikan. Yang keempat, bagaimana kita memenangi peperangan tahun 2021 ini ialah mengisytiharkan firman Tuhan. Jadi mengisytiharkan firman Tuhan ini bermula dengan menelaah ataupun membaca firman Tuhan, mengingat, merenung serta menghayati, ataupun lebih baik kalau ada yang dapat menghafal. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3 dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi akhir sekali, sebelum kesimpulan ini, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua bukan sahaja memasuki tanah perjanjian, tetapi juga memimpin bangsa Israel memasuki dalam kemenangan Allah. Ini kita boleh lihat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 17. Kaleb bukan sahaja memasuki tanah perjanjian, tetapi ia juga mendapat kekuatan oleh iman di usianya yang lanjut. Jadi ada satu ayat yang dikatakan berbicara tentang Kaleb ini ketika dia berumur 40 tahun dan ketika dia berumur 80 tahun, kekuatan jasmaninya masih sama dengan kekuatan ketika dia berumur 40 tahun. Jadi ini yang merupakan berkat Tuhan. Ketika kita memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan, bahkan mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya tanpa keraguan, itulah berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi akhir sekali, mari kita berjalan bersama Tuhan pada tahun 2021 ini dengan iman, yaitu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi elakkan saling mengkritik dan juga menghakimi. Karena itu bukanlah yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, tetapi seperti mana di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24, kita saling mendorong dalam kasih dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Dan
kasih itu berbicara tentang kita menutupi kesalahan orang lain. Maksudnya apa yang mereka tidak dapat lakukan itu kita bantu mereka lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Jadi mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah berbicara pada setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Berbicara tentang kami berjalan bersama Tuhan pada tahun 2021 ini, dan kami belajar tokoh Alkitab yaitu Yosua dan Kaleb. Ketika 10 orang mereka ragu dengan janji Tuhan, Engkau meletakkan janjimu, dan 2 orang ini ya Tuhan, Yosua dan Kaleb, mereka memegang janjimu sepenuhnya di dalam hatinya mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak melihat halangan-halangan yang besar. Walaupun mereka nanti berperang dengan gergasi-gergasi di tanah Kanaan, tetapi mereka memegang janji Tuhan, mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga mereka memenangi peperangan itu dan mereka memasuki tanah Kanaan dan menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Dan itu juga yang kami ingin sebagai orang-orang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami bukanlah melakukan kemewahan secara duniawi ya Tuhan, tetapi kami mau memasuki kerajaan surga. Itulah sebenarnya Tuhan, tanah yang penuh dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sebenarnya hala tuju kami bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kaleb dan Yosua itu ya Tuhan berbicara tentang kami orang-orang Kristen yang percaya kepadamu ya Tuhan, mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Jadi dengan itu sekali lagi kita persilakan Ketua Sidang Penutua Elim untuk doa berkat bagi kita semua dan juga untuk menutup kebaktian pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hidangan firman-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik buat kami, khususnya firman-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami setiap hari dan seterusnya sepanjang hidup kami. Kiranya firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar sebentar tadi menjadi satu ukuran dalam hidup kami dan panduan hidup kami untuk meneruskan hidup kami yang berikutnya. Kiranya kami Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu diberkati dan dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau dalam hidup kami tidak ada iman. Tetapi oleh karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan Engkau sudah mengutuskan Roh Kudus-Mu kembali dalam dunia ini untuk menyertai kami dan menjaga kami dan mengajar kami dan mendidik kami dan menolong kami tentang hal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan akan terus-menerus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami dan kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.